Pernah nggak sih Anda ngerasa kok suasana hati atau kesabaran Anda hari ini beda banget sama kemarin? Mungkin kemarin rasanya, ya udahlah macet, santai aja. Tapi hari ini, dengar klakson dikit aja rasanya udah pengen marah gitu. Sering tuh kejadian kayak gitu. Atau mungkin pernah bikin keputusan yang agak impulsif pas lagi stres berat. Terus besoknya mikir, duh, kenapa ya aku ngelakuin itu kemarin? Betul, betul. Nah, ternyata nih, banyak banget proses biologis yang udah jalan di tubuh kita. Bisa hitungan jam, bahkan sampai hari-hari sebelum kita bertindak. Dan itu diam-diam ngebentuk kecenderungan kita. Ya, tanpa kita sadari seringnya ya. Selamat datang di obrolan kita hari ini. Kita mau coba kupas nih, gimana faktor-faktor biologis, terutama ya, kerja hormon sama respons tubuh kita ke stres, Ya. itu bisa membentuk perilaku kita. Dalam rentang waktu beberapa jam sampai beberapa hari sebelum kejadiannya. Iya, jadi fokus kita di periode sebelumnya ini ya. Betul. Inspirasi utama kita dari gagasan di buku Behave, karya Robert Sapolsky. Dia kan ahli neurobiologi dan primatologi ya. Yap, seorang pakar di bidangnya. Jadi kita bakal lihat gimana kimia di tubuh kita yang udah bekerja beberapa jam atau hari sebelumnya itu, kayak nyiapin panggung buat tindakan kita nanti. Ya, dan misi kita di diskusi kali ini, kita coba urai bareng ya. Gimana sih hormon-hormon ini? Nanti kita bahas testosteron, terus oksitosin, sama hormon stres utama, glukokortikoid itu. Oke, Gimana mereka bisa secara halus, atau kadang ya cukup kelihatan juga ngaruh ke keputusan kita, tingkat agresi, rasa percaya, sampai interaksi sosial. tapi penting banget nih dicatat dari awal. Ini bukan soal nyari satu biang peladi tunggal. Perilaku manusia itu, kompleks banget interaksinya. Rumit ya berarti? Banget. Konteks. Nah ini nanti kita lihat konteks itu jadi kunci utama. Yuk kita coba bedah bareng. Oke, siap. Mari kita mulai dari hormon yang paling sering dituding nih. Tersangka utama ya. Iya, testosteron. Sering banget kan dibilang ini biang kerok agresi. Kita tahulah secara umum pria punya lebih banyak testosteron. Dan kalau lihat statistik, pria memang lebih sering terlibat kekerasan. Tapi apa benar sesimpel itu hubungannya? Testosteron sama dengan agresi? Nah, disinilah nuansanya mulai kelihatan. Sapolsky tuh nekenin banget korelasi itu belum tentu sebab akibat loh. Oke, dicatat. Testosteron itu nggak secara otomatis bikin agresi muncul gitu aja. Lebih pas kalau kita bilang testosteron itu kayak memperkuat atau mengamplifikasi kecenderungan agresi yang emang udah ada. Memperkuat ya, bukan menyebabkan dari nol. Tepat. Tapi ada syarat pentingnya nih. Ini terjadinya kalau si agresi itu dianggap cara yang sah atau bahkan dihargai secara sosial. Buat apa? Buat meraih atau mempertahankan status. Wah, menarik. Jadi bukan hormonnya doang, tapi gimana lingkungan sosial ngelihat agresi itu? Kaitannya sama status. Anda nangkep poin kuncinya. Jadi testosteron itu intinya bikin orang jadi lebih termotivasi, lebih nekat mungkin ya, buat ngelakuin apa aja yang dibutuhin demi status sosialnya. Oke. Sapolsky malah ngasih skenario menarik. Coba bayangin, katanya, ada masyarakat di mana status paling tinggi itu diraih sama orang yang paling dermawan atau paling suka kerjasama. Kebalikan dari agresi dong. Betul. Nah, dalam konteks gitu, testosteron malah bisa jadi pendorong orang buat lomba-lomba berbuat baik. Serius? Jadi bisa mendorong kebaikan juga? Bisa. Ini nunjukin kalau masalahnya itu bukan di hormonnya sendiri, tapi lebih ke perilaku apa sih yang seringnya kita sebagai masyarakat kasih nilai lebih. Dan sayangnya ya seringkali malah agresi yang dihargai. Jadi tergantung aturan main di masyarakat itu ya? Tepat. Konteks sosial nih yang nentuin kemana arah dorongan testosteron ini. Dan ini bekerjanya yaitu tadi, dalam hitungan jam atau hari sebelum tindakan itu muncul. Udah nyetel duluan gitu. Itu perspektif yang beda banget ya. Fokusnya jadi geser dari hormon ke nilai sosial kita. Keren nih. Iya kan? Nah, sekarang kita geser yuk ke hormon lain. Yang ini citranya malah positif banget. Sering disebut hormon cinta atau hormon ikatan. Oksitosin sama pasangannya, vasopresin. Si hormon kasih sayang. Iya, kita tahu kan oksitosin itu penting banget buat ikatan ibu anak. Pas menyusui atau contohnya induk domba ngenalin bau anaknya. Betul, peran biologis yang penting. Vasopresin juga katanya berperan di perilaku kebapakan pada beberapa spesies, kayak tikus padang rumput atau monyet marmoset jantan yang ikut ngasuh anak. Iya, tapi pada spesies yang jantannya emang terlibat pengasuhan ya. Oke,
Terus oksitosin juga katanya memperkuat ikatan pasangan, misalnya pada hewan yang monogami. Nah, pertanyaannya, apakah ini berarti oksitosin itu kunci menuju kebaikan universal? Bikin kita semua jadi baik hati gitu? Nah, di sini nih, kita perlu hati-hati lagi. Jangan terlalu menyederhanakan. Oke, siap. Emang benar, banyak banget penelitian nunjukin oksitosin itu bisa ningkatin perilaku prososial. Kayak rasa percaya ke orang lain, murah hati, empati, kerjasama. Itu kan bagus banget. Iya, tapi ada tapinya yang gede. Efek positif ini seringkali selektif banget. Terbatas cuma buat anggota kelompok kita, in-group istilahnya. Tunggu. Jadi, efek cintanya itu cuma buat orang yang dianggap satu geng sama kita? Kurang lebih begitu. Terus gimana sama orang di luar kelompok kita? Orang lain? Justru disitulah sisi lainnya muncul. Ke kelompok mereka atau outgroup, oksitosin malah bisa ningkatin bias, rasa curiga, favoritisme ke kelompok sendiri. Waduh. Bahkan bisa sampai ke tingkat permusuhan atau agresi defensif buat ngelindungin kelompoknya. Serius? Jadi bisa bikin lebih musuhan sama kelompok lain? Ada studi menarik tuh. Partisipan dikasih semprotan oksitosin lewat hidung. Hasilnya, mereka emang jadi lebih murah hati ke anggota kelompoknya sendiri. Tapi, bisa jadi lebih etnosentris atau kurang percaya sama orang dari kelompok lain. Wah, ini beneran kayak pedang bermata dua ya. Tepat sekali. Di satu sisi bikin kita makin solid sama teman-teman segrup, tapi di sisi lain bisa bikin tembok sama kelompok lain makin tebel. Itu agak ngeri juga ya kalau dipikir di masyarakat kita yang beragam ini. Anda menyoroti implikasi yang penting banget. Oksitosin itu nggak otomatis bikin kita jadi malaikat buat semua orang. Dia bisa memperkuat ikatan di dalam kelompok, ya tentu ada manfaatnya lah secara evolusi. Tapi konsekuensinya, yaitu tadi bisa mempertajam garis antara kita dan mereka. Dan lagi-lagi, ya efek ini kerjanya pelan-pelan di latar belakang. Dalam hitungan jam sampai hari sebelum kita ketemu orang lain, udah ngebentuk persepsi dan respons kita duluan. Oke. Jadi, testosteron dan oksitosin ini punya peran yang kompleks ya, tergantung konteks dan kelompok. Nah, gimana dengan dinamika hormonal lain? Misalnya, siklus bulanan pada wanita. Isu PMS atau sindrom pramenstruasi itu. Apa ada kaitan kuat antara perubahan hormon ini sama kecenderungan agresi? Saya ingat pernah dengar soal studi lama gitu. Studi Katarina Dalton ya, yang coba hubungin periode premenstruasi sama perilaku melanggar aturan atau kriminalitas. Nah, iya itu. Gimana tuh pandangannya sekarang? Pandangan ilmiah modern itu jauh lebih hati-hati soal ini. PMS itu kondisi nyata kok. Gejalanya bisa macam-macam. Fisik, emosional. Betul. Dan menariknya, cara orang ngelaporin gejalanya bisa beda antar budaya loh. Sapolsky nyatet tuh, misalnya wanita di Tiongkok katanya cenderung laporin lebih sedikit gejala afek negatif dibanding wanita di Barat. Oh ya, menarik juga itu. Tapi, nah ini pentingnya, terkait hubungan langsung ke agresi, Sapolsky nekenin kalau bukti yang konsisten itu sedikit sekali. Sedikit banget bukti yang nunjukin kalau PMS secara umum ningkatin kecenderungan agresi pada wanita. Jadi, studi-studi lama kayak Dalton itu gimana dong? Studi awal kayak gitu tuh banyak keterbatasan metodologinya. Misalnya sering nggak dibedain jenis pelanggarannya. Apa itu kekerasan fisik, atau cuma nyuri kecil-kecilan, apa itu berantem di sekolah, atau cuma ngelanggar jam malam, kan beda ya? Beda banget. Jadi klaim kalau perubahan hormonal siklus bulanan itu secara langsung dan signifikan nyebabin peningkatan agresi pada wanita secara umum, itu nggak didukung bukti ilmiah yang kuat saat ini. Tentu perubahan mood bisa aja terjadi, tapi loncat ke kesimpulan agresi itu kayaknya terlalu jauh. Oke, jelas ya. Jadi, itu klarifikasi yang penting. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin paling sering kita rasain sehari-hari nih. Stres. Ini dia, musuh bersama ya. Bisa dibilang gitu. Kita tahu kan stres akut, yang respons lawan atau lari itu kalau ada bahaya mendadak. Kayak contoh klasiknya Sapolsky, zebra dikejar singa. Itu kan penting buat bertahan hidup. Vital itu. Tapi, gimana dengan jenis stres yang beda? Yang kita rasain berjam-jam, berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, sebelum ujian penting, atau presentasi gede di kantor, atau stres kronis karena kerjaan numpuk, masalah duit, konflik sama orang. Sapolsky punya analogi bagus tuh. Yang soal lari sprint sama maraton itu ya? Iya. Respons stres itu katanya hebat buat lari sprint 100 meter, tapi bencana buat lari maraton. Itu analogi yang pas banget.
Stresor psikologis yang jalan terus-menerus, skalanya jam, hari, atau lebih lama lagi, itu justru bikin sistem respon stres kita nyala terus, berlebihan. Gitu ya. Betul. Dan pas ini terjadi, bukan yang ngelindungin, respon stres ini malah bisa jadi merusak. Dampaknya ke otak kita, dalam jangka waktu jam sampai hari sebelum kita ngadepin situasi atau bikin keputusan, itu bisa signifikan banget. Hormon stres utama yang main di sini itu kelompok glukokortikoid. Glukokortikoid. Oke, hormon stres utama. Apa aja nih dampaknya ke cara kerja otak kita kalau hormon ini kadarnya tinggi terus-terusan, katakanlah berhari-hari? Ada beberapa area kunci di otak yang kena dampak signifikan. Pertama, amigdala. Itu kan pusat deteksi ancaman sama emosi kita ya. Ya, yang suka bikin was-was itu. Nah, dia jadi lebih sensitif, lebih reaktif. Akibatnya, kita jadi lebih gampang cemas, takut, waspada berlebihan. Amigdala proses info emosional jadi lebih cepat, tapi sayangnya jadi kurang akurat. Jadi gampang salah paham atau panik gitu. Bisa jadi. Malah pada kasus kronis kayak PTSD, penelitian nunjukin amigdala bisa membesar secara fisik. Wow. Terus, bagian otak mana lagi yang kena? Kedua, fungsi korteks frontal, terutama bagian prefrontal cortex atau PFC. Ini kan CEO-nya otak kita. Yang buat mikir panjang, ngerencanain, nahan diri itu ya? Tepat. Buat mikir rasional, rencana jangka panjang, ambil keputusan bijak, kontrol impuls, bedain benar salah. Nah, di bawah stres kronis, fungsi PFC ini keganggu. Keganggu gimana tuh? Pemikiran bisa jadi lebih acak-acakan, susah fokus, kontrol impuls anjlok drastis, kemampuan kita nilai resiko jadi jelek, bisa jadi terlalu nekat atau malah sebaliknya, jadi terlalu takut ngambil langkah. Wah, pantesan ya kalau lagi stres berat, suka ngelakuin hal-hal aneh atau impulsif yang biasanya nggak kita lakuin. Bisa jadi itu penjelasannya. Termasuk fenomena imp of the perverse yang disebut Sapolsky itu, yang malah pengen ngelakuin hal terburuk pas lagi berusaha keras menghindarinya. Tepat sekali. Itu kecenderungan aneh tapi nyata. Mungkin karena PFC kita yang biasanya jadi rem, malah jadi offline atau fungsinya kacau gara-gara banjir hormon stres glukokortikoid tadi. Oke, masuk akal. Ada lagi? Ada. Hipokampus. Area ini penting buat belajar sama ngebentuk memori baru, terutama memori kontekstual. Nah, di bawah stres kronis, fungsinya bisa keganggu dan didominasi sama amigdala yang lagi hiperaktif itu. Akibatnya? Akibatnya, kita jadi susah ngebentuk memori yang netral dan kaya konteks. Jadi lebih gampang kejebak sama memori emosional yang negatif. Jadi amigdala jadi galak, korteks frontal jadi lemot, hipokampus juga keganggu. Nah, gimana ini semua kelihatan di perilaku kita sehari-hari? Terutama dalam interaksi sama orang lain. Kombinasi ini semua ningkatin kemungkinan munculnya agresi reaktif. Agresi yang kepicu sama provokasi atau rasa frustrasi, sama perilaku impulsif lainnya. Jadi lebih gampang kesulut gitu ya? Iya, terutama buat orang yang emang udah punya bakat ke arah sana. Stres kronis dan glukokortikoid ini bikin kita jadi lebih sensitif sama pemicu sosial yang bisa mancing marah atau agresi. Selain itu, penelitian juga nunjukin stres itu cenderung bikin kita lebih egois pas ngadepin dilema moral. Oh ya? Gimana tuh? Jadi, kalau orang dikasih skenario moral yang susah gitu ya, setelah mereka dibikin stres secara sosial, mereka cenderung milih jawaban yang lebih nguntungin diri sendiri. Jadi kalau stres berkepanjangan, kita jadi lebih gampang marah dan lebih mikirin diri sendiri ya? Kecenderungannya begitu. Ada lagi nih fenomena menarik, namanya agresi pengalihan, displacement aggression. Itu yang gimana? Itu pas kita ngelampiasin frustrasi atau marah kita, tapi bukan ke sumber stresnya, malah ke pihak ketiga yang nggak salah apa-apa, dan biasanya lebih lemah. Contohnya kayak dimarahin bos di kantor, pulangnya malah marahin anak di rumah gitu. Nah, persis kayak gitu. Sapolsky berspekulasi, ini mungkin terjadi karena tindakan ngelampiasin agresi ini, ironisnya, bisa sedikit ngurangin stres. Caranya, dengan ngaktifin jalur dopamin, jalur hadiah di otak. Jadi nyakitin orang lain malah bikin lega dikit gitu. Aneh ya? Aneh, tapi mungkin begitu mekanismenya. Seolah-olah nyakitin orang lain secara simbolis bisa bantu ngurangin rasa sakit di dalam diri kita. Semua ini efek biologis yang kerja di balik layar ya, yaitu tadi dalam skala waktu jam sampai hari udah ngebentuk respons kita selanjutnya. Luar biasa ya kompleksnya. Jadi kita punya testosteron yang arahnya ditentuin status sosial. Oksitosin yang bisa pro ke kita tapi anti ke mereka.
Terus ada hormon stres yang bisa ngacak-ngacak pusat emosi sama pusat logika kita kalau kelamaan. Dan semua ini nggak kerja sendiri-sendiri. Tepat sekali. Dan itulah inti pesan Sapolsky di bagian ini. Semuanya itu saling terkait erat dan berinteraksi. Nggak ada ceritanya satu hormon, atau satu gen, atau satu bagian otak jadi penyebab tunggal perilaku kompleks. Nggak sesimpel itu ya. Nggak sama sekali. Konteks lingkungan sosial kita pas itu, pengalaman masa lalu kita, nilai budaya yang kita serap, bahkan kondisi fisik kita, semua itu nentuin banget gimana faktor biologis ini bakal muncul jadi tindakan. Otak kita tuh bukan kayak komputer dengan modul-modul kepisah gitu. Banyak tumpang tindih fungsi. Ada pengaruh bolak-balik antara bagian primitif sama bagian modern. Sapolsky kasih contoh menarik tuh. Contoh apa? Soal gimana sensasi fisik simple kayak megang minuman dingin gitu ya, yang diproses di level dasar otak, itu bisa secara nggak sadar ngaruh ke penilaian sosial kita di level yang lebih tinggi. Bikin kita cenderung nilai orang yang baru ditemui sebagai pribadi yang dingin juga. Wah, cuma karena megang minuman dingin? Iya, itu nunjukin betapa nyambungnya semua proses ini, dari sensasi fisik dasar sampai ke penilaian sosial yang kompleks. Jadi, dari obrolan kita hari ini kelihatan jelas banget ya gimana biologi kita itu kerja secara dinamis di belakang layar, hitungan jam sampai hari sebelum kita beneran bertindak. Betul. Testosteron ternyata bukan cuma pemicu agresi, tapi lebih kayak tombol volume yang arahnya ditentuin sama apa yang penting buat status di lingkungan kita. Ya, penguat yang tergantung konteks. Oksitosin, si hormon cinta, ternyata punya sisi lain. Bisa bikin solid sama kita, tapi bisa juga bikin garis pemisah makin tebal sama mereka. Pedang bermata dua. Dan yang penting banget, stres psikologis yang kita alami berjam-jam atau berhari-hari sebelumnya bukan cuma stres sesaat ya, itu bisa secara signifikan ngubah cara kerja bagian penting otak kayak amigdala sama korteks frontal. Pemahaman soal pengaruh-pengaruh ini bisa banget ngebantu Anda semua buat lebih ngerti diri sendiri sih. Kenapa ya kok ada hari rasanya lebih sabar, hari lain kok gampang banget kesulut? Betul. Kenapa keputusan pas lagi tenang bisa beda jauh sama pas lagi di bawah tekanan berhari-hari? Ini bukan soal nyari pembenaran ya, atau alasan buat perilaku negatif. Tapi lebih kesadar aja, oh ada lapisan kompleksitas biologis nih yang ikut ngebentuk kecenderungan kita. Jadi bukan penentu mutlak tapi pemberi warna gitu ya? Tepat, pengaruh hormonal dan stres ini nggak nentuin takdir kita. Tapi mereka ngasih warna atau bias tertentu lah di kanvas perilaku kita. Ya, inilah bagian dari rumitnya jadi manusia. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Silahkan. Kalau hormon dan stres yang udah kerja berjam-jam sampai berhari-hari sebelumnya aja bisa secara signifikan geser titik setel perilaku kita. Seberapa besar sih sebenarnya porsi kendali sadar kita, free will kita, pas di momen krusial itu tiba? Pertanyaan bagus. Seberapa banyak dari respons kita di detik H itu yang sebenarnya udah disiapin atau dibumbuin sama proses biologis yang terjadi jauh sebelumnya? Wah, ini pertanyaan gede yang mungkin nggak ada jawaban gampangnya ya. Pertanyaan untuk direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak kupasan kita kali ini.